Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga terkait dengan mata kuliah analisis deret waktu, di sini kita akan membahas terkait dengan permulusan Winters. Dalam hal ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menganalisis menggunakan pemulusan terhadap data deret waktu. Sebelumnya, kita mereview materi pertemuan kedua ya, terkait dengan permulusan. Untuk materi kedua, pertemuan kedua sudah kita bahas terkait dengan pemulusan rataan bergerak tunggal dan eksponensial tunggal, di mana, untuk pemulusan rata-rata bergerak tunggal ini menggunakan data stasioner dan berpola konstan. Sedangkan untuk, permulusan eksponensial tunggal, di sini menggunakan data stasioner. Nah, selanjutnya juga kita sudah membahas terkait dengan pemulusan rataan bergerak ganda dan eksponensial ganda. Untuk pemulusan rata-rata bergerak ganda, kita menggunakan data tidak stasioner dan berpola tren. Sedangkan untuk eksponensial ganda di sini kita menggunakan data tidak stasioner. Dan untuk materi kedua kita sudah melakukan studi kasus terkait dengan contoh dari pemulusan rataan bergerak tunggal dan eksponensial tunggal. Bahwa kita ingat kembali terkait dengan metode pemulusan di sini atau smoothing sendiri sudah ada dua ya metode. Yang pertama metode rata-rata yang terdiri dari rata rata bergerak tunggal atau single moving average. Dan selanjutnya untuk rata-rata bergerak berganda, biasa kita sebut sebagai double moving average. Nah, untuk terkait dengan metode pemulusan eksponensial, di sini ada pemulusan eksponensial tunggal yang biasa kita sebut single exponential smoothing, sedangkan untuk pemulusan eksponensial ganda biasa kita sebut dengan double exponential smoothing. Nah, untuk tahap yang pertemuan ketiga ini kita akan lebih fokus ke dalam bentuk metode Winters-nya itu sendiri. Adapun, fokus kita belajar untuk pertemuan ketiga yaitu terkait dengan pemulusan Winters, bagaimana contoh kasus pemulusan Winters, terus bagaimana kita menseleksi pemulusan terbaik menggunakan SSE, MSE, MAPE, MSD, AIC, dan BIC. Terkait dengan pemulusan Winters atau dikenal dengan Hart-Winter Exponential Smoothing, eee, merupakan salah satu pendekatan smoothing untuk data yang berpola musiman atau seasonal dan tren. Nah, di sini, biasanya untuk pemulusan Winters diperlukan 3 parameter pemulusan, yaitu alfa untuk level dari proses tersebut. Yang kedua yaitu parameter beta untuk penghalusan trennya, dan yang ketiga yaitu gamma untuk komponen musimannya. Dalam hal ini, pemulusan Winters terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, Winters adaptif. Biasanya di sini dia berupa datanya bersifat adaptif ya dengan komponen level dan tren. Nah, biasanya dia untuk pola musiman yang bervariasi secara tetap atau konstan terhadap tingkat datanya tersebut. Sedangkan untuk multiplikatif digunakan untuk musiman yang lebih bersifat multiplikatif dengan komponen level dan trennya. Sedangkan untuk multiplikatif ini lebih ke perkaliannya, sedangkan aditif ke dalam bentuk penjumlahannya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan model perkalian dari multiplikatif sendiri. Sini dapat diasumsikan
bahwa data time series dapat direpresentasikan dengan model XT sama dengan beta 1 dikurang dengan beta 2 dikalikan T, dikalikan kembali dengan ST tambah epsilon T. Dengan ketentuan bahwa beta 2 di sini sebagai komponen tren liniernya, sedangkan untuk ST sebagai komponen musimannya dan epsilon T merupakan komponen galak tak teratur atau acak. Nah, sedangkan untuk metode model penjumlahan aditif diasumsikan sebagai hubungan berikut ya. XT tambah beta 1 tambah beta 2 kali T ya. Di sini kita lihat ditambah dengan epsilon T ya di sini. Saya rubah dulu ya, ada kesalahan kurang tambah. Ya, berarti untuk penjumlahan aditif di sini XT sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali T ditambah dengan ST ya, ditambah dengan epsilon T-nya. Nah, misalkan panjang musiman adalah L periode dengan komponen indeks musimannya didefinisikan sedemikian rupa hingga total nilainya adalah L, yaitu model perkaliannya akan ST sama dengan nilai L-nya sendiri. Mari kita lihat terkait dengan total nilainya, yaitu 0, di mana ST sama dengan 0 untuk model penjumlahan ya aditifnya. Nah, untuk komponen tren beta 2 di sini ya tidak diperlukan karena tidak mengandung tren. Jadi bisa kita hapus untuk modelnya. Terkait dengan model Holt-Winter didasarkan pada 3 persamaan pemulusan yaitu unsur stasioner atau level dari datanya, unsur tren, dan unsur musiman. Untuk persamaan penghalusan dengan metode ini digunakan model perkalian yang biasa kita sebut dengan persamaan persamaan dengan multiplikatif. Hal ini bisa kita lihat untuk formula untuk permulusan levelnya seperti ini, dan untuk permulusan trennya seperti ini, dan permulusan musimannya seperti ini. Dengan inisialisasinya SL, TL, dan I1 ya, di mana L adalah panjang periode musimannya, sedangkan untuk T adalah komponen trennya dan I adalah faktor penyesuaian musimannya. Nah, dalam hal ini terkait dengan pemulusan tren digunakan sebuah parameter alfa sedang beta ya, seperti ini maksud saya. Dan untuk pemulusan level kita gunakan parameter alfanya, dan untuk pemulusan musiman kita menggunakan parameter gamanya. Selanjutnya untuk nilai peramalan satu periode ke depannya untuk model multiplikatif diberikan dengan persamaan seperti ini. Dan sedangkan untuk peramalannya untuk M periode diberikan dengan peramalannya seperti ini. Untuk model aditif atau penjumlahan di sini kita bisa gunakan persamaan penghalusan yang berbeda dengan model perkalian multiplikatifnya tadi ya. Nah, yang pertama yaitu permulusan level dengan formulasinya atau rumusnya seperti ini. Yang kedua yaitu permulusan trennya, dan ketiga yaitu permulusan musimannya. Jika diketahui nilai hasil perolehan untuk ketiga komponen di atas di sini ya, tiga komponen ini, kita bisa menilai peramalannya M periode ke depannya dengan nilai awal pada waktu ke T-nya untuk model aditif diberikan dengan persamaan seperti ini. Nah, terkait dengan penentuan model terbaik untuk peramalan dengan metode Hall-Winters menggunakan model perkalian ataupun penjumlahan adalah dengan melihat plot datanya. Pada model aditif, fluktuasi musiman dari data terlihat relatif stabil, tidak bergantung pada level
atau rata-rata dari runtunnya. Sedangkan pada model multiplikatif, yaitu amplitudo dari fluktuasi musimannya terlihat berubah-ubah, tergantung pada level dari runtunnya. Sedangkan, kalau di dalam prakteknya sering dilakukan transformasi logaritma terhadap data sebelum melakukan pemodelan, sehingga modelnya multiplikatif akan berubah menjadi model aditif dari log datanya. Kalau kita perhatikan di sini ada gambar 1 dan 2 berikut contoh visualnya ya, yang di mana, seringkali mode aditif ini, dalam tambahan pemrosesan datanya dengan transformasi lognya ya. Nah, kita lihat untuk gambar 1 data time series-nya yang mengandung komponen musiman multiplikatif. Kalau kita lihat kembali, grafiknya ini ya, memiliki rentang nilai yang berbeda-beda ya, fluktuatif ya, jauh gitu ya. Sedangkan untuk data time series yang mengandung komponen musiman aditif dengan transformasi ln ini ya, logaritma natural dari data dari gambar 1 ini, dia akan, menunjukkan bahwa, data yang ada itu memiliki, jarak yang tidak jauh berbeda, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk memilih model, terbaik, kita dapat menggunakan, pemulusan terbaik ya, dalam hal untuk metode Winter sendiri. Yang pertama yaitu terkait dengan SSE atau yang biasa kita sebut sum of square error. SSE ini merupakan jumlah dari selisih kuadrat antara data aktual dan hasil ramalannya ya, atau forecasting-nya. Jika semakin kecil nilai SSE-nya, maka semakin baik juga modelnya. Kedua, yaitu mean square error atau MSE-nya, yaitu rata-rata dari nilai kuadrat kesalahannya. Digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar perbedaan antara nilai aktualnya dengan nilai ramalannya. Nah, jika nilai MSE-nya lebih kecil, menunjukkan akurasinya akan lebih baik. Selanjutnya terkait dengan MAPE, mean absolute percentage error ya, menunjukkan bahwa kesalahan rata-rata dari persentasenya itu akan semakin kecil ya, jika si MAPE-nya, eee, kecil, jadi didapatkan semakin baik juga performa modelnya. Nah, lanjut terkait dengan AIC di sini, kriterianya yaitu mengukur keseimbangan antara kecocokan model ya, dengan, ketentuan bahwa nilai AIC akan jika didapatkan nilainya kecil, maka modelnya akan lebih baik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan BIC, di sini, seperti AIC ya, BIC ini, tapi dengan kalau dia besar, maka, didapatkan modelnya akan kompleks ya. Jadi, kalau kita usahakan bisa mendapatkan nilai BIC-nya lebih kecil agar model yang kita dapatkan akan menjadi lebih baik. Selanjutnya ini merupakan contoh kasus pemulusan Winters. Jika, di dalam suatu permasalahan di sini sebuah perusahaan memiliki data penjualan musiman selama 8 periode dengan tren musiman dan tren umum yang jelas. Data tersebut diberikan sebagai berikut. Ini bisa kita lihat di sini. Dalam hal ini kita diinstruksikan untuk menggunakan metode Winters aditif dan Winters multiplikatif untuk meramalkan penjumlahan selama periode tersebut dan menentukan model permulusan terbaik berdasarkan SSE-nya, MSE-nya, AIC-nya, BIC-nya, dan MAP-nya. Dalam hal ini, kita perhatikan kembali untuk Winters aditif perhitungan permulusannya,
sudah ditampilkan di dalam tabel ini. Untuk mencari nilai permulusan levelnya, kita menggunakan rumus seperti ini, sedangkan untuk permulusan trennya kita menggunakan, eee, dengan formula rumus seperti ini, dan untuk mencari dengan permulusan musimannya kita menggunakan formula seperti ini. Dalam hal ini, sudah kita dapatkan ya, kita masukkan terus hasilnya seperti ini. Nilai level di sini ya, perumusan level ini akan menunjukkan level dasar yang disesuaikan dengan pola musimannya. Selanjutnya kalau tren ini menunjukkan, gambaran dari tren liniernya ya, dalam data yang diperbarui secara berkelanjutan berdasarkan perubahan levelnya tadi ya, dari sini. Nah, untuk seasonality-nya atau pola musimannya yang bersifat aditif di sini dan ditambahkan pada level untuk menghasilkan ramalannya. Nah, sedangkan untuk ramalan di sini menghasilkan ramalan berdasarkan level, tren, dan pola musimannya. Error merupakan perbedaan antara nilai aktual dan nilai ramalan ya, atau kesalahan prediksinya tersebut. Kalau kita perhatikan di sini, levelnya ini ST ya, di sini nilai ST-nya, levelnya, untuk mencari nilai trennya di sini kita pakai T besar dengan T kecil di sini ya, dengan periode T-nya maksudnya, untuk, musiman atau seasonality-nya, kita lihat bahwa di sini ya, kita menggunakan ini ya, simbol IT-nya ya, seperti ini. Nah, untuk mencari nilai, ramalan atau forecasting-nya itu yaitu F ya, nilai F. Nilai F-nya, sedangkan untuk nilai error-nya tadi ya, sudah dijelaskan bahwa adanya perbedaan antara nilai aktualnya, ini ya nilai aktualnya dengan nilai ramalannya, seperti ini. Selanjutnya yaitu permulusan Winters multiplikatif. Dalam hal ini, misalkan di sini contoh kasusnya ya, kita sudah mengetahui nilai alfanya 0,3, betanya 0,1, dan gamanya 0,2 dengan panjang musimnya 4 periode. Sebenarnya sudah kita bahas di perkuliahan di dalam kelas terkait dengan soal seperti ini ya. Nah, dalam hal ini, sama ya ketika kita mencari permulusan Winters aditifnya. Kita menggunakan rumus ya, hanya saja ini berbeda rumus antara Winters aditif dan multiplikatif. Kalau Winter multiplikatif dia, perkalian, sedangkan aditif tadi berupa penjumlahan. Sehingga, didapatkan permulusan Winters multiplikatif di sini sudah tergambarkan berdasarkan tabel yang ada di dalam slide ini. Selanjutnya kita mencari nilai, seleksi model permulusan terbaiknya ya, seperti ini ya, yaitu, pertama kita mencari nilai SSE-nya ya. SSE-nya, jumlah dari selisih kuadrat antara data aktual dan hasil ramalannya ya. Nah, di sini kita sudah ada periodenya dan error aditif dan error multiplikatifnya. Sehingga didapatkan bahwa untuk SSE aditif di sini kita mendapatkan 2002,00. Sedangkan untuk multiplikatif didapatkan dengan 1990,03. Selanjutnya kita bisa mencari, nilai mean square error-nya, MSE-nya di sini, dengan mendapatkan MSE aditifnya 286,00, sedangkan untuk multiplikatifnya kita mendapatkan 284,29. Selanjutnya kita bisa menghitung MAPE-nya ya, mean absolute version error-nya. Di sini kita dapatkan untuk MAPE aditifnya yaitu 15,33%, dengan, didapatkan di sini kita, multiplikatifnya yaitu sebesar 15,48%.
Selanjutnya kita mencari nilai IC-nya ya. Nah, di sini kita masukkan, rumusnya dan kita, masukkan di sini, kita dengan dapatkan IC aditifnya yaitu sebesar 51,585 dan IC multiplikatifnya sebesar 51,549. Selanjutnya untuk Bayesian Information Criterion-nya, BIC-nya sendiri, kita, dapatkan BIC aditifnya yaitu 51,423 dan BIC multiplikatifnya mendapatkan 51,387. Sehingga dalam hal ini kita mendapatkan seleksi model perumusan terbaiknya, berdasarkan dari SSE, MSE, MAPE, AIC, dan BIC di sini. Dalam hal ini, sudah kita masukkan ke dalam sebuah tabel ya. Nah, untuk terkait dengan metode Hall-Winters ini sangat berguna ya untuk memodelkan dan memprediksi data yang memiliki tren yang jangka panjang, serta pola musimannya teratur. Biasanya untuk model, terkait dengan Hall-Winters ini digunakan untuk forecasting penjualan, data ekonomi, data cuaca ya. Atau data yang memiliki kasus yang memiliki variasi musimannya ya. Baik, demikian penjelasan terkait dengan permulusan Winters, terkait dengan definisinya, contoh soalnya, dan bagaimana kita mencari, nilai seleksi terbaik ya, terkait dengan pemodelan yang kita gunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.